kita berdoa kepadanya. Nah, jika kita sudah berikhtiar, maka untuk usaha kedua yaitu berdoa kepada Allah. Kita berikhtiar namun tanpa doa sia-sia. Begitupun juga kita selalu berdoa, ya Allah minta pekerjaan ini, tapi kita tidak ikhtiar, maka itu juga sia-sia. Jadi ikhtiar dan doa itu harus tetap dijalani. Setelah kita berikhtiar mencari pekerjaan, berdoalah kepada Allah agar semuanya seimbang. Apa yang kita inginkan tercapai. Karena doa juga adalah ibadah. Allah menyukai orang-orang yang berdoa juga, yang memohon kepadanya. Karena itu adalah bentuk yakin kita kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Kepada siapa? Kita minta kepada Allah dengan berdoa. Kalau kita berdoa, maka apa yang kita ikhtiarkan tadi insya Allah akan segera terwujud dalam bentuk apapun. Mungkin langsung dapat hari itu, atau besoknya Allah tunda, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah yang terbaik bagi kita. Hikmah berdoa kepada Allah itu ada kaitannya dengan ikhtiar, dan bahwa doa akan mendekatkan kita kepada Allah, dan karenanya akan memperlancar tercapainya apa yang kita usahakan. Jadi sekali lagi, bahwa doa itu adalah ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang ikhtiar dan doa sudah kita lakukan, apalagi yang harus kita lakukan? Karena ikhtiar dan doa itu belum tercukupi. Ada satu lagi hal yang harus kita lakukan, yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus bertawakal? Mengapa kita harus berserah diri kepada Allah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena yang ada di dunia ini, yang ada di langit, seluruhnya, semuanya punya Allah. Tidak ada yang kita miliki di dunia ini, kecuali segalanya punya Allah. Kita punya Allah. Apapun semuanya milik Allah. Allah yang ciptakan, Allah juga yang dapat mengambilnya. Jadi kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal memiliki peran penting dalam hidup ini, terutama terkait dengan usaha dan doa kita. Seperti kita ketahui dan mungkin sering kita alami bersama, bahwa tidak setiap yang kita usahakan atau inginkan akan tercapai dengan segera sebagaimana kemauan kita. Sebab memang bukan manusia yang mengatur hidup ini. Allah yang mengatur hidup ini. Allah yang maha tahu apa yang terjadi di masa depan. Allah maha adil dan bijaksana dengan semua rencana dan keputusannya. Kita hanya berserah diri dan memohon agar apa yang Allah tetapkan terbaik untuk kita. Kita bermohon kepada Allah dengan berdoa. Kita berikhtiar mencari pekerja, memohon kepada Allah dengan berdoa, dan bertawakal, berusaha, berserah diri kepada Allah. Memohon apa yang kita inginkan tercapai dengan baik. Apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, seharusnya usaha dan doa kita serahkan hanya kepada Allah. Biarlah Allah yang mengatur kapan usaha dan doa kita akan terkabul. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Allah lebih tahu kapan usaha dan doa kita akan terkabul. Terkadang apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Terkadang pula Allah belum mengabulkan usaha dan doa kita karena Allah tahu menilai kita. Kita belum siap. Terutama secara mental, spiritual, untuk menerima keberhasilan yang kita perlukan. Jadi jika kita menilai ini terbaik untuk kita, kalau Allah menilai itu baik, maka tidak akan terjadi. Allah lah yang lebih tahu. Tugas kita hanya menerima
dengan berlapang dada. Tidak ada yang Allah berikan itu memberatkan kita, menyiksa kita, karena Allah Maha Penyayang. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Usaha, doa, dan tawakal itu adalah cara terbaik untuk kita menjalankan kehidupan keseharian kita agar kita tenang dan dapat kembali kepada Allah dengan keadaan yang lebih baik, dengan keadaan yang Allah inginkan. Usaha itu adalah sebuah ikhtiar yang Allah inginkan. Doa adalah sebuah ibadah yang Allah inginkan. Dan tawakal adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya saya pribadi dan pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, apapun nantinya yang Allah berikan, tetaplah berprasangka baik, karena apa yang Allah berikan itu terbaik untuk kita. Jangan kita suudzon pada Allah, teruslah berprasangka baik, karena prasangka baik itulah yang akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Saya berharap dan berdoa kita dapat hidup dengan tenang, berikhtiar dengan baik, berdoa dengan khusyuk, dan bertawakal dengan setawakal-tawakalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.